Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, semua dari kita, masing-masing dari kita pasti ingin hajat, harapan, dan kebutuhannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengajarkan kepada kita ada waktu-waktu yang mustajab, ada kondisi-kondisi di mana kita diposisikan dalam keadaan tertentu dan kita doanya dikabulkan di kondisi itu. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan. Da'watul walidi li waladihi, wa da'watus sha'im, wa da'watul musafir. Yang pertama adalah doanya orang tua untuk anak mereka. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang bepergian. Bahwa orang tua harus memiliki keinginan, memiliki harapan, dan menyertakan nama-nama anak mereka di dalam doanya. Karena orang tua memang diberikan hak khusus, di mana doanya akan menembus langit, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang tua harus punya harapan agar anak-anak mereka kemudian menjadi orang-orang yang memberi arti untuk agama bangsa yang kita cintai ini. Jangan sampai orang tua melupakan untuk menghadirkan mereka di setiap doa yang dipanjatkan. Karena fakta membuktikan bahwa kesuksesan anak itu ditopang kelancaran, keberhasilannya oleh doa daripada orang tua. Atas hak istimewa ini pula, orang tua kemudian tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata kepada anak mereka dengan kata-kata yang tidak baik. Misalkan ketika anak jahil memecahkan piring, memecahkan gelas di rumah, jangan sampai orang tua mengatakan, "Bocah kok nakal sekali, anak kok bodoh sekali," dan lain sebagainya. Khawatir ketika orang tua mengatakan itu, kemudian menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sejahil apapun anak kita, senakal apapun anak kita, orang tua tetap harus mengatakan kata-kata yang baik, agar kemudian kata-kata ini menjadi bagian doa yang menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang benar-benar meraih kesuksesan di masa depannya. Yang kedua, doa yang tidak tertolak adalah doanya orang yang berpuasa. Puasa itu ibadah yang istimewa, yang keistimewaannya tidak diberikan kepada ibadah-ibadah yang lain. Balasan bagi kebaikan-kebaikan ibadah yang dilakukan itu biasanya diredaksikan oleh Rasulullah, akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira. Nah, puasa ini berada pada posisi ila ad'afin katsira, di mana puasa as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu urusanku kata Allah, bagianku kata Allah, dan aku langsung yang akan membalas pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Atas privilege inilah kemudian di saat kita berpuasa, perbanyaklah doa. Karena kita berada pada satu posisi di mana doa kita adalah doa-doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang penuh berkah ini, hajat-hajat yang ingin kita dapatkan, panjatkan kepada Allah, haturkan kepada Allah, agar kemudian apa yang kita doakan menjadi kenyataan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang bepergian, seorang musafir yang melakukan perjalanan untuk kebaikan. Bagi mereka yang melakukan perjalanan untuk tujuan kemaksiatan, untuk tujuan kejahatan, tentu tidak masuk dalam kategori doa yang dikabulkan.
Doa yang dikabulkan adalah mereka yang berjuang untuk memberi nafkah keluarganya, kemudian mereka merantau, melakukan perjalanan untuk tugas-tugas yang mulia. Dalam posisi yang berat itulah kemudian dia berjuang menegakkan kalimatullah, dia berjuang membela agama Allah, beribadah kepada Allah. Di posisi yang sulit inilah doa orang musafir itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang santri yang pergi menuju pesantren. Perjalanan itulah perjalanan yang di dalamnya dia doanya dikabulkan. Tapi tentu terkabulnya doa itu harus ditopang dengan hal-hal yang memang mendorong, memotivasi orang untuk kemudian dikabulkan doanya. Sebab dalam salah satu hadis Rasulullah itu mengkritik, memberikan gambaran. Ada orang itu pergi dari perjalanan jauh, dia dalam keadaan berdebu dan kotor sekali, lalu dia bilang, ya Rabbi, wa mat'amu haram, wa syarabu haram, wa malbasu haram. Ya. Tapi makanannya haram, ya. Minumannya haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Oleh karena itu, bersihkan diri kita, makanlah yang halal, agar kemudian dalam kondisi-kondisi tadi doa kita benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.